Halo teman-teman, selamat datang di Rakapedia. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat formulir pendaftaran di Google Form. Oke, langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Di sini saya memakai Google Chrome. Kita masuk ke Drive, Google Drive. Langsung saja kita klik baru, kemudian kita pilih Google Formulir. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Google Formulirnya. Jadi di sini saya akan membuat formulir pendaftaran kerja. Judulnya adalah formulir pendaftaran kerja. Misalkan nama perusahaannya PT Rakapedia. Oke, contoh aja ya. Kemudian deskripsi formulir itu silakan teman-teman mau isi atau tidak, itu silakan terserah teman-teman aja. Kemudian di pertanyaan yang pertama kita isi dengan nama atau nama lengkap ya. Oke, untuk pilihan jawabannya kita pakai jawaban singkat. Kemudian ini kita aktifkan wajib diisinya. Jadi wajib diisi ini harus diaktifkan agar nantinya yang mengisi formulir harus mengisi nama lengkap dulu, baru bisa melanjutkan formulirnya. Seperti itu. Jadi kita aktifkan. Oke, di sini udah pernyataan yang pertama. Kemudian kita duplikat aja. Kita klik bagian ini, duplikat. Kemudian yang kedua adalah nama panggilan, misalkan kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, kita duplikat lagi. Di sini kita akan mengisi pas foto. Oke, untuk bagian pengisian pas foto kita pilih seperti ini. Kita klik di sini, kemudian kita pilih upload file. Jadi nantinya orang yang akan mengisi formulir ini harus mengupload sebuah file, yaitu sebuah foto. Kita klik aja bagian yang ini. Akan keluar pemberitahuan seperti ini. Izinkan responden mengupload ke Drive. Jadi file yang akan diupload ke Google Drive, pemilik formulir, responden akan diminta untuk login ke Google saat pertanyaan upload file ditambahkan ke formulir. Pastikan hanya membagikan formulir ini dengan orang yang Anda percayai. Oke, kita klik lanjutkan. Oke, di sini kita bisa memilih izinkan hanya jenis file tertentu. Kita aktifkan. Di sini kita bisa pilih file yang diupload oleh si pengirim nantinya, apakah dia gambar atau dokumen atau PDF atau video atau yang lainnya. Di sini kita akan pas foto, jadi yang diupload adalah gambar. Di sini ada dua keterangan gambar, kita centang aja dua-duanya. Kemudian jumlah maksimum filenya itu 1 aja. Kemudian ukuran maksimal untuk pas foto kayaknya 1 MB aja udah cukup ya. Oke, ini wajib diisi, kita centang aja seperti ini, kita aktifkan. Kemudian kita duplikat. Oke, ini kita ubah dulu jadi jawaban singkat. Kemudian di sini kita isi tempat dan tanggal lahir. Oke, ini juga jawaban singkat, jadi nantinya si pengirim atau si pelamar akan mengetik tempat dan tanggal lahirnya di sini. Kemudian kita duplikat lagi. Di sini kita buat alamat. Ini juga jawaban singkat. Kita pakai jawaban singkat atau paragraf juga boleh ya. Siapa tahu nanti alamatnya itu panjang. Kita pilih paragraf aja. Kemudian kita duplikat lagi. Di sini kita isi nomor telepon, garis miring, email. Oke, kita pakai jawaban singkat aja.
Kemudian kita duplikat lagi. Di sini kita buat pendidikan terakhir. Nah, di sini kita ubah menjadi pilihan ganda atau kotak centang. Kita pakai kotak centang aja ya. Jadi opsi 1, di sini misalkan rentang pendidikan yang dicari oleh PT Rekapedia adalah dari SMA sampai S1. Jadi saya buat rentangnya seperti ini. Jadi minimal itu SMA, kemudian D1, D2, D3, dan D4. Kemudian S1. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini wajib diisi. Oke, yang ini sudah. Kemudian kita duplikat lagi. Lalu, ini kita hapus dulu. Kemudian, di sini kita buat status. Jadi untuk status, di sini saya buat pilihan yang pertama adalah belum menikah. Oh ya, di sini masih tetap pakai kotak centang ya. Oke, yang pertama ini belum menikah, kemudian yang kedua menikah, yang ketiga duda, kemudian yang keempat janda. Oke, ini udah. Kemudian kita duplikat lagi. Kemudian di sini kita isi tinggi, garis miring, berat badan. Berat badan. Di sini kita ubah menjadi jawaban singkat aja ya. Kemudian kita duplikat lagi. Di sini kita masukkan misalkan golongan darah ya. Kita masukkan golongan darah. Di sini kita buat menjadi kotak centang lagi ya. A, B, kemudian O, lalu AB. Oke, ini kita aktifkan, semua kita aktifkan dulu. Kemudian kita duplikat lagi. Di sini kita buat hobi, ini opsional aja sih ya. Penting nggak penting juga. Kita ubah menjadi jawaban singkat. Atau kalau hobinya banyak, kita buat paragraf juga bisa. Kemudian, ini adalah pengenalan awal dari si pelamar nantinya. Bagian yang pertama ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Kita klik pada bagian yang ini. Tambahkan bagian. Nah, ini bagian yang kedua adalah pekerjaan sebelumnya. Oke, jadi di sini nantinya si pelamar akan mencantumkan identitas pekerjaannya yang sebelumnya. Di deskripsi, ini saya isi aja, misalkan diisi jika Anda pernah bekerja sebelumnya. Jika belum bekerja atau fresh graduate, silahkan kosongkan. Nah, jadi di sini saya memberi keterangan silahkan kosongkan jika belum bekerja. Jadinya nanti di keterangannya ini kita nggak usah aktifkan wajib diisinya. Jadi nantinya si pelamar bisa mengisinya, bisa juga tidak. Oke, langsung aja kita tambahkan pertanyaan. Yang pertama, misalkan nama perusahaan sebelumnya. Jadi di sini nantinya si pelamar akan mengisi nama perusahaan di tempat dia bekerja dulu. Kita pakai jawaban singkat aja. Ini nggak usah dicentang ya. Kemudian kita duplikat. Kemudian yang kedua, posisi di perusahaan sebelumnya. Oke, ini juga jawaban singkat. Kemudian kita duplikat. Kemudian
gaji di perusahaan sebelumnya dalam bentuk rupiah. Ini juga jawaban singkat. Nantinya si penulis atau si pelamar akan menulis gajinya di sini. Kemudian kita duplikat lagi. Lama bekerja. Kemudian duplikat lagi. Yang terakhir adalah alasan berhenti bekerja. Oke, bagian yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Ini cuma contoh aja ya, nanti untuk format silakan teman-teman sesuaikan saja sendiri. Kemudian kita klik lagi bagian yang ini, tambahkan bagian. Oke, di bagian 3 ini akan saya beri alasan melamar di PT Rakapedia. Oke, deskripsi terserah mau diisi mau tidak. Di sini saya nggak isi aja ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Yang pertama, misalkan dari mana Anda mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan ini. Oke, untuk pilihan jawabannya kita pakai paragraf ya. Karena biasanya untuk pertanyaan seperti ini pasti jawabannya akan panjang. Lalu ini wajib diisi ini kita aktifkan. Karena pertanyaan seperti ini itu harus dijawab oleh si pelamar. Oke, langsung aja kita duplikat. Kemudian kita ganti pertanyaannya. Apa saja yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Oke, seperti tadi ini masih pakai paragraf, kemudian ini masih diaktifkan. Yang ketiga, posisi apa yang Anda inginkan di perusahaan ini? Kemudian kita duplikat lagi. Misalkan berapa gaji yang Anda harapkan. Kita duplikat lagi. Misalkan sebutkan kekurangan Anda. Ini masih paragraf. Kemudian kita duplikat lagi. Sebutkan kelebihan Anda. Oke. Kita duplikat lagi. Sorry, mungkin kita harus tambahin tanda seru ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kami harus memilih Anda? Oke, mungkin ini aja ya sebagai contoh ya. Nanti silakan teman-teman sesuaikan aja dengan keperluan teman-teman. Langsung aja kita cek semua pernyataan yang telah kita buat di bagian pratinjau. Kita klik pratinjau. Oke, jadi di sini sudah keluar formulirnya. Di sini akan terlihat nama dan foto yang terkait dengan akun Google akan terekam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Kemudian di sini si pelamar akan menulis nama lengkapnya, nama, kemudian nama panggilan, kemudian pas foto, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Oke, jadi nantinya seperti ini tampilan di bagian yang pertama. Barulah nanti kita masuk ke bagian yang selanjutnya, bagian yang kedua. Oke, di bagian pratinjau kita cukup ini aja dulu.
Kemudian selanjutnya kita bisa memberi cop atau header agar kelihatan lebih menarik ya. Kita klik bagian yang ini, sesuaikan tema. Kemudian kita klik pilih gambar. Di sini teman-teman bisa memakai foto yang ada di sini atau bisa juga mengunggahnya. Misalkan teman-teman udah punya cop perusahaan teman-teman sendiri, kita cari aja, kita pilih aja. Oke, misalkan saya pakai gambar yang ini ya. Nah, seperti ini misalkan contohnya. Ini adalah formulir pendaftaran kerja di PT Rakapedia. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan sebuah pesan kepada pelamar yang telah mengisi formulirnya. Kita klik bagian setelan. Kemudian kita pilih presentasi. Ini tidak perlu kita centang. Kemudian kita beri pesan konfirmasi. Misalkan di sini saya memberi kata-kata terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran. Kemudian silahkan menunggu informasi selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu aja. Kemudian kita klik simpan. Oke, setelah semuanya beres, kemudian kita pilih kirim. Kita klik bagian yang ini. Di sini, ini adalah tautan atau URL dari formulir pendaftaran kita. Karena ini terlalu panjang, kita klik bagian ini, perpendek URL. Nah, maka dia akan pendek seperti ini. Jadi lebih mudah untuk di-copy ke sosial media atau dikirim langsung ke si pelamar. Kita klik salin. Kemudian bisa kita kirim. Oke, langsung saja coba saya di sini mengisi formulirnya. Misalkan di sini saya sebagai pelamar. Kita copy dan kita pastekan di sini. Kemudian enter. Misalkan saya memakai alamat email yang ini. Saya masukkan nama lengkap saya. Misalkan ini cuma contoh aja ya. Jadi nama saya bukan Rakapedia. Nama panggilan misalkan Raka. Kemudian pas foto. Oke, di sini kita klik pilih dari perangkat aja. Misalkan saya pakai foto yang ini. Kemudian upload. Untuk tempat dan tanggal lahir misalkan Jakarta, Januari. Nah, misalnya ini contoh aja ya. Kemudian alamat misalkan Jakarta Timur. Lalu untuk nomor telepon 081 123 456 789. Kemudian email. Nah, ini contohnya kayak gini misalkan ya. Untuk pendidikan terakhir, misalkan kita pilih, misalnya saya pilih D4 ya. Untuk status, belum menikah. Kemudian tinggi, misalkan 175. Berat badan misalkan 75. Golongan darah misalkan B, hobi. Bermain musik.
Oke, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Di sini bagian pekerjaan sebelumnya. Nah, ini nama perusahaan sebelumnya, misalkan PT Maju Mundur. Posisi di perusahaan sebelumnya supervisor. Contohnya kayak gitu ya. Kemudian gaji di perusahaan sebelumnya misalkan 2 juta. Atau bisa kita pakai angka, pakai huruf aja ya. 2 juta. Kemudian lama bekerja, misalkan 1 tahun. Alasan berhenti bekerja, sudah bosan. Bos terlalu galak, misalkan seperti itu ya. Ini cuma contoh aja ya, jadi jangan ditiru kalau misalkan teman-teman melamar. Kita klik berikutnya. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu alasan melamar di PT Rakapedia. Dari mana Anda mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan ini? Misalkan dari media sosial. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan Anda bergerak di bidang YouTube gitu, misalkan ya kayak gitu. Mesti apa yang Anda ingin di perusahaan ini? Misalkan editor. Berapa gaji yang Anda harapkan? 10 juta misalkan ya. Sebutkan kekurangan Anda. Misalkan kekurangan pemalu, kemudian ceroboh, dan lain-lain. Misalkan sesuaikan aja dengan diri Anda. Lalu sebutkan kelebihan Anda. Misalkan jago edit. Terus rajin dan lain-lain ya. Nah, kenapa kami harus memilih Anda? Nah, ini saya isi dengan kata-kata saya aja ya. Oke, kemudian kita klik kirim. Kemudian akan keluar pesan yang telah kita buat tadi. Terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran. Silahkan menunggu informasi selanjutnya. Jadi artinya sudah satu respon atau satu pelamar sudah mengirim lamaran memakai formulir pendaftaran kerja PT Rakapedia. Oke, kemudian kita kembali ke bagian si pembuat formulir. Di sini kita klik pada bagian jawaban. Maka di sini ada satu pelamar yang telah mengisi jawabannya. Jadi namanya seperti ini. Ini nama si pelamar, Rakapedia. Kemudian pas fotonya seperti ini ya. Kita klik. Seperti ini pas fotonya ya. Ini foto dari Chris Evans, saya pakai contoh aja. Kemudian ini tanggal lahirnya. Kemudian pendidikannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin melihatnya dalam bentuk Excel, kita bisa klik bagian yang ini, membuat spreadsheet. Kemudian kita klik buat spreadsheet baru. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi lebih gampang untuk dilihat ya. Nama panggilan, pas foto. Untuk pas foto kita harus klik bagian linknya, baru keluar pas fotonya. Kemudian tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Oke, mungkin seperti itulah cara membuat formulir pendaftaran menggunakan Google Form. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini dapat semakin berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, see you in the next video. Bye-bye.